Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat. Good morning. Pak Eko ingin melihat dulu, mengabsen dulu. Hari ini ada nggak teman kita yang tidak hadir di hari Rabu? Ada nggak? Kayaknya ya? nggak ada. Ya, nggak ada ya, berarti hadir semua ya. Hari ini lengkap. Alhamdulillah kelas 3 Cinta Tanah Air hari ini lengkap ya. Jadi tidak ada yang izin ataupun kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa. Teman-teman sudah siap? Sudah. Kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Before me today, let us pray together. Ya Tuhan, kami berikanlah kemudahan dan kecerdasan dalam belajar bersama Pak Eko di kelas 3. Nah, Pak Eko sekarang ingin melihat kesiapan kakak ya. Tadi Pak Eko infokan melalui grup ya, apa saja yang perlu disiapkan. Sudah disiapkan belum Kak? Alat tulis, buku tulis, LKPD, sudah disiapkan? Sebentar Pak. Nah, yang belum disiapkan boleh disiapkan dulu. Baik. Nah, hari ini ya Pak Eko akan mengajarkan materi tentang tema 7, Kak. Ya, tema 7. Ya, di sini tema 3G ya. Materinya tentang apa ini? Tentang perkembangan teknologi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti Pak Eko berharap kakak dapat membandingkan alat transportasi ya, membandingkan alat transportasi ya sesuai nanti materi yang Pak Eko sampaikan, dan juga kakak dapat membuat mind mappingnya ya, membuat mind mapping tentang perkembangan teknologi alat transportasi. Selanjutnya Pak Eko juga berharap tujuannya nanti kakak bisa menyimpulkan tentang keberagaman individu ya dalam menggunakan alat transportasi. Menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya Pak ya, sebagai rasa cinta tanah air. Judul lagunya adalah Dari Sabang Sampai Merauke. Sudah muncul belum? Sudah ya? Saya perkenalkan lagunya. Oke, gitu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Hey amko rambe amko, aronawa kombe. Hey amko rambe amko, aronawa kombe. Hongke 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 riro, hongke jombe jombe riro. No awe ade. Untuk menyimak dan mengamati permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Nanti ada video, ada cerita, ya nanti kakak amati, analisis, lalu kakak nanti jelaskan permasalahan tersebut itu harusnya seperti apa, ya solusinya. Oke, kita start lagi. Di sebuah desa, hiduplah seorang wanita yang bernama Siti. Dia sedang membersihkan rumah dan halamannya. Setelah selesai, Siti menunggu ayahnya yang sedang pergi ke pasar. Tetapi Siti sudah menunggu selama 10 jam dan ayahnya belum sampai di rumah. Ternyata ayah Siti pulang pergi dari rumah ke pasar, dari pasar ke rumah dengan berjalan kaki. Jarak dari rumah ke pasar begitu juga sebaliknya sejauh 30 km. Itu sebabnya ayah Siti tidak cepat sampai ke rumahnya. Menurut kalian, apa yang seharusnya dilakukan ayahnya Siti agar dapat cepat sampai ke rumahnya untuk dapat segera menemui Siti yang sedang menunggu terlalu lama? Pakai sepeda Pak, pakai sepeda. Kalau mau motor nggak bisa lah, tindakan. Pakai sepeda Pak, sepeda. Bukan pakai sepeda, lari Pak. Lari Pak, lari. Lari, ada yang bilang pakai sepeda, ada lagi? Motor.
Mobil. Mobil. Itu jatuh. Itu kan rumahnya aja kayak begitu. Rumahnya Ya. aja kayak begitu. Sepeda. Kira-kira menurut kakak harus pakai apa tuh? Tadi kan lihat keadaan jalan, Mobil. keadaan tempatnya. Kayak nggak kayak kita ya udah jadinya naik sepeda. Oke, tadi ada yang menjawab pakai sepeda. Oke, good. Ada lagi? Apa? Motor, oke, betul. Pakai motor. Ada lagi? Alat transportasi di rumahnya. Nah, tadi ada yang sudah menyebutkan tuh ada yang mobil, ada yang menyebutkan motor, ada juga yang menyebutkan tadi ada skuter, lalu ada sepeda. Nah, itu perbedaannya apa, Kak? Antara motor dengan sepeda? Bedanya apa? Kalau sepeda itu tradisional, kalau mobil modern. Oke, kalau sepeda itu masih tradisional, Kak. Kalau motor itu sudah modern. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa sepeda disebut tradisional dan juga motor disebut modern. Begitu juga dengan Karena kalau mobil. tradisional itu digerakkan manual menggunakan Iya, kaki. betul. Kalau modern pakai mesin. Pinter banget Bang Pandra ya. Apa juga semua kelas 3 cinta tanah keren. Iya. Ya, pinter-pinter semua cerdas. Alat transportasi darat. Nah, Pop Gengs, kalau kamu tinggal di daerah perkotaan, mungkin transportasi jadul udah jarang banget ya terlihat. Nah, coba deh bandingin sama daerah-daerah terpencil yang masih bertahan dengan beberapa jenis transportasi jadul. Pada abad ke-19, delman sendiri dijadikan alat transportasi umum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk Batavia, sebagai angkutan antar kota. Kemudian, terus muncul bis Transjakarta untuk memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman. Nah, sejak tahun 2014 sampai 2015, Indonesia dihebohkan dengan transportasi baru berbasis sistem aplikasi online yang menawarkan jasa ojek, ojol, dan taksi online dari beberapa perusahaan seperti Gojek dan Grab. Dan di tahun 2019, moda transportasi MRT Mass Rapid Transit atau moda raya terpadu telah hadir maksudnya sebagai salah satu transportasi umum yang akan menjadi pilihan publik dan diperkirakan bisa jadi solusi untuk ngurangin kemacetan yang ada di Jakarta. Amin, mudah-mudahan ya. Alat transportasi laut. Transportasi air merupakan alat transportasi yang digunakan di sungai, danau, selat, dan laut. Nah, masyarakat pada masa lalu nih menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu pinisi atau kapal layar tradisional khas asal Indonesia yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Tepatnya dari Kabupaten Bulukumba, yang kesemuanya masih digerakkan secara manual. Sebab, dulu orang itu berlayar bergantung pada angin, sehingga berlayar bisa memakan waktu yang lama sekali. Nah, alat transportasi sederhana tersebut digunakan untuk mengangkut barang ke pulau-pulau ataupun mengantarkan manusia di zaman dahulu. Lalu, seiring ditemukannya mesin bermotor, masyarakat modern pun beralih menggunakan perahu bermotor seperti speedboat hingga kapal-kapal besar seperti kapal pesiar, kapal amfibi sebagai alat transportasi air. Alat transportasi udara. Kamu tahu nggak sih alat transportasi udara pada zaman dulu? Yuk, alat transportasi udara pada masa dulu adalah balon udara yang digunakan sebagai sarana pengangkutan barang bagi manusia melalui udara. Nah, balon udara ini pertama kali dibuat pada tahun 1783. Pada waktu itu sih, balon udara hanya mampu mengangkut 3-4 orang aja ya, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi udara kini kian berkembang. Transportasi udara saat ini yang paling mencolok dan terkenal adalah pesawat terbang, di mana dulunya diawali dengan pesawat yang berat, kemudian sekarang berkembang menjadi pesawat yang besar dan ringan karena menggunakan bahan baja yang kuat dan tahan tekanan. Alat transportasi itu dibagi menjadi berapa, Kak? 3. Apa aja? Air dan udara. Nah, di sini Pak Eko memiliki benda konkret berupa mainan, ya, berupa mainan. Kira-kira menurut Kakak yang Pak Eko pegang ini apa ya? Kita lihat. Ya. Ada apa? Apa deh? Nah, mobil. Nah, kira-kira kalau mobil itu termasuk alat transportasi apa, Kak? Modern ya, sebentar. Ini Pak Eko kan membawa alat transportasi mobil. Ini termasuk ke dalam alat transportasi apa? Modern. Sekarang alat transportasi modern ini termasuk ke dalam kelompok transportasi apa? Darat. Ya, darat. Nah, dari sini perkembangan teknologi ya kita buat dalam bentuk mind mapping. Cabangnya apa? Cabang yang pertama apa? Darat. Ya, darat. Darat dibagi menjadi 2 apa tadi? Tradisional dan Modern. selanjutnya cabang berikutnya apa? Selain darat. Laut. Air. Boleh air atau laut. Air. Udara. Udara. Ya, tadi. Jadi di sini tinggal Kakak isi
tradisional dari darat apa? Contohnya modernnya apa tadi sudah kakak saksikan ya di video. Begitu juga yang transportasi air dan juga udara. Ya jenisnya tradisional. Darat tradisional, sepeda beca. Oke, ya cerita tentang keberagaman karakteristik individu. Di sini ada cerita nih, Kak, tentang pergi ke pulau. Ya, di sini paman mengajak Denny pergi ke pulau dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi. Bapak ini di mana? Itu bukannya ada di sini ya? Iya, dari LKPD ada betul. Nah, di sini Peko bacakan lagi ya, supaya kakak lebih memahami. Perahu yang ditumpangi Denny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Denny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki, ada perempuan. Kan keberagaman yang ada di dalam cerita ini. Penumpang laki-laki. Iya, penumpang laki-laki. Oke, ada lagi? Penumpang perempuan. Ya, perempuan. Lalu? Anak-anak dan anak-anak. Ya, orangnya boleh disiapkan alat tulisnya dan juga LKPD-nya. Nanti menuliskan yang membandingkan alat transportasi. Nanti didiskusikan sama teman kelompoknya. Ini ya. kan Pak. Iya, betul yang itu. Yang satunya lagi, rahasia, dibaliknya lagi. Oh, baliknya. Nah, yang ada membandingkan alat transportasi. LKPD Pak. LKPD, betul. Nah, yang itu betul, Kak. Kakak rahasia yang itu. Yang seperti kakak rahasia ya. Yang itu, Kak. Ini kan halaman ini kan. Betul, betul. Yang itu ya, betul. Oke, nah sekarang sudah Peko buatkan breakout room-nya. Silakan bergabung sesuai dengan Ayo kita bergabung Malik. Kelompok 3 Jotin. Ya, 2. Kelompoknya. Nih kelompoknya nih. Kalau sudah bergabung silakan diskusi diisi yang diangkat. Penasaran dan tahu jadi penasaran. Happy family udah. Happy itu anggota kelompok kita ada 6 orang. Jadi tambahin yang ke-6. Titik. Ada 6 orang. Pak Eko tidak ikut, makanya tidak usah ditulis. Nomor 2. Nomor 2 itu aja saya ya, Pak. Sering. Ketika lagi takut tuh. Bah, dapat aku nggak mau jadi ketua. Emang. Oke. Ketuanya nomor 1, Novandra. Siapa lagi yang masuk ke Pak Eko? Masih yang itu yang mana Pak Eko itu? Masih darat. Tradisional itu apa ya? Ngerti pesawat apa yang tradisional sekelompok itu gimana? Katanya siapa yang mimpin ini? Naiko. Apa saya kesulitan banget nih? Apa ini pesawat apa? Dengarkan ya presentasi dari Novandra. Transportasi darat yang modern ada mobil, kereta listrik, dan sepeda. Kalau transportasi yang tradisional yang darat tuh sepeda kuno, mobil kuno, sama kereta kuno. Yang transportasi air tradisional itu sampan. Terus modern kapal pesiar. Itu transportasi udara itu ada tradisional, pesawat capung, yang modern itu pesawat. Akan menyimpulkan bersama-sama. Dari hasil pembelajaran hari ini kita dapat simpulkan apakah? Bahwa teknologi transportasi dibagi menjadi berapa? 3. Ya, Ada Itu ada yang tradisional, yang modern. ya, tradisional dan modern. Lalu dibagi menjadi 3 jenis kelompok yaitu 3 jenis kelompok yaitu adalah Air, udara, udara, sepeda kuno. Lalu yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang keberagaman karakteristik. Kesimpulannya apa? Bahwa keberagaman itu berbeda. beda. Beda. Dilihat dari apanya? Lihat dari Dari hobi, agamanya, hampir toko. apa namanya? Kelantarannya. Hobi juga bisa. Iya, sifatnya. Amin. Hobinya. Kakak, oke, terima kasih. Bagaimana belajar dengan Peko? Ilmu-ilmunya bertambah nggak? Iya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan juga seru nggak tadi belajarnya? Dari pelajaran hari ini Peko berpesan kepada kakak, ya kita tetap harus saling menghargai. Kita harus tetap saling menghormati satu sama lain. Ya kita juga harus bersikap sopan, ya rendah hati, tidak sombong seperti itu. Nah, ya dengan belajar itu akan menambah ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Karena pengetahuan itu adalah jendela dunia, ya untuk menerangi seluruh alam yang ada di bumi, seluruh negara, ya. Jadi karena dengan ilmu kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi cerdas. Jadi Peko berpesan, belajarlah yang rajin agar menjadi bunga bangsa yang bisa membanggakan siapa? Membanggakan sendiri. Yang kedua tangannya dan tundukkan kepalanya. Terus Sampai itu Tuhan kami. Terima kasih atas ilmu yang Ilmu yang kami peroleh hari ini.